dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar biologi untuk kelas 12 SMA semester 1, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan untuk tahap embrio. Ayo kita simak sama-sama untuk video berikut ini. Tujuan pembelajaran: pertumbuhan adalah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur dan fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi, yaitu penyatuan sel telur dan sel sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi serta organogenesis. Setelah mengalami proses fertilisasi atau pembuahan, maka zigot akan mengalami pembelahan berkali-kali. Fase morula diawali dengan pembelahan mitosis yang berulang kali dari 2 sel hingga terbentuk 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Kita masuk ke fase blastula. Pada fase blastula itu terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada saat fase morula. Hal ini ditandai dengan terbentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan yang disebut blastosol. Embrio yang memiliki blastosol itu disebut blastula. Proses pembentukan blastosol itu disebut blastulasi. Pada fase gastrula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada animal pol, jadi ini kutub animal yang di atas dan yang ini adalah kutub vegetal. Pembelahan pada kutub animal itu berlangsung lebih cepat. Akibatnya, sel yang diisi lebih banyak maka akan mendorong ke kutub vegetal sehingga terbentuklah invaginasi seperti ini. Nama ruangnya blastopor ya. Invaginasi akan membentuk dua formasi, yaitu bagian luar yang warna biru ini adalah ektodem dan bagian dalam itu disebut endodem. Pada bagian tengah gastrula itu ada ruangnya namanya arkenteron. Nah, ya, jadi nanti akhirnya terbentuk 3 lapisan, yaitu ektodem, endodem, dan di antara ektodem sama endodem itu nanti ada mesoderm. Berdasarkan jumlah lapisan embrionalnya, hewan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama diploblastik. Hewan diploblastik memiliki lapisan ektoderm dan endoderm. Contohnya adalah Solentrata atau hewan berongga. Hewan triploblastik memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contohnya cacing tanah, moluska, dan arthropoda. Hewan triploblastik dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ada tidaknya selom. Selom adalah ruang berongga. Berdasarkan ada tidaknya selom, hewan triploblastik dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, aselomata. Contohnya adalah cacing pipih dari kelas Platyhelminthes. Yang kedua adalah pseudoselomata yang memiliki selom semu. Contohnya adalah cacing gilik dari kelas Nemadelminthes. Yang ketiga adalah selomata, contohnya cacing tanah dari kelas Annelida. Proses berikutnya adalah neurulasi yang terjadi pada lapisan ektoderm. Proses ini diawali dari notochord yang menginisiasi terjadinya penebalan hingga terbentuk neural plate. Neural plate akan membentuk bumbung neural yang kelak akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Terakhir, organogenesis yang dilanjutkan dengan diferensiasi. Berikut embriogenesis pada ikan.
Hellcat.